Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa bersama saya Moritz di acara analisa mingguan kita pada kali ini, di mana analisa mingguan ini akan berlangsung dari tanggal 9 sampai tanggal 13 bulan Juni tahun 2025. Selama satu minggu rekan trader, kami akan mencoba untuk memberikan sedikit analisa buat rekan trader supaya setidaknya dalam minggu yang akan berlangsung nanti ada sedikit gambaran terhadap pergerakan pasar ke depan. Selain itu juga kita akan melihat seperti biasa apa yang telah terjadi pada pergerakan pasar di minggu yang lalu. Karena dari pergerakan minggu lalu akan melandasi untuk pergerakan minggu depan ini rekan trader. Oleh karena itu rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, mari kita coba lihat bagaimana pergerakan yang terjadi selama satu minggu ini. Secara garis besar rekan trader, pergerakan yang terjadi selama satu minggu sangat luar biasa. Kita bisa lihat dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika pada minggu yang lalu, dia bergerak pada prinsipnya sangat-sangat datar kan trader ya, dari seputaran 99.419 hingga sempat jatuh di posisi 98.363, walaupun kemudian di hari Jumat pasca non-farm payroll dengan data yang sangat luar biasa agak sedikit mengalami penguatan dari data sebelumnya, di mana data dari non-farm payroll di minggu yang telah dikeluarkan, kalau kita lihat secara garis besar, dia terjadi penambahan angka tenaga kerja sebesar 139.000 dari 126. Secara garis besar memang lebih kecil sih dari data sebelumnya ya. Tapi data yang dikeluarkan ini mengakibatkan bagaimana indeks dolar Amerika sedikit mengalami penguatan dan kembali lagi masuk di zona 99.010. Apakah dalam minggu depan dia bisa kembali naik menuju ke 100? Kita akan lihat karena akan ada data-data ekonomi yang sangat luar biasa. Dan secara garis besar, penguatan yang terjadi pada indeks dolar Amerika ini tidak bisa dilepas dari pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jinping pada hari Jumat yang lalu. Nah, di saat pertemuan itu terjadi, pasar bergerak rekan trader dan pasar memberikan efek yang positif sehingga membuat penguatan kembali terjadi pada indeks dolar Amerika. Sedangkan untuk Euro USD secara garis besar kita lihat rekan trader bahwa Euro USD walaupun dibuka di minggu lalu dia mengalami penguatan hingga menembus level 1.14584, tapi dinamika yang terjadi sehingga membuat bagaimana Euro USD ini dia kembali menguat sampai level yang paling tertinggi mingguan. Dia berada di seputaran 1.14871. Ini pergerakan yang sangat luar biasa dan secara garis besar kita bisa lihat bahwa Bank Sentral Eropa juga memberikan pemotongan hawkish ya ini sehingga membuat bagaimana lonjakan sementara yang terjadi pada mata uang euro. Secara garis besar mata uang euro terjadi pelonjakan, tapi akhirnya bisa sedikit tertekan dengan data non-farm payroll yang terjadi pada hari Jumat. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader semuanya, kita lihat untuk pound sterling masih tetap mengalami penguatan yang signifikan. Dia bisa kembali naik lagi hingga level 1.36148. Walaupun memang di akhir minggu hari Jumat lalu faktor dari non-farm payroll membuat dia sedikit mengalami pelemahan sehingga dia kembali turun di posisi 1.35121. Pergerakan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada pound sterling ini secara garis besar dia memasuki masa konsolidasi. Dan kita lihat bahwa penguatan yang terjadi pada pound sterling ini tidak bisa dilepas dari pelemahan yang terjadi pada dolar Amerika, sehingga mata uang ini dia memanfaatkan lemahnya dolar Amerika secara luas. Oleh karena itu kita bisa lihat bagaimana pound sterling mengalami penguatan yang sangat signifikan dan dia bisa naik hingga menembus level 1.36148. Sedangkan untuk gold memulai perdagangan hari Senin dengan sangat luar biasa. Dia menembus level 3.386. Dia mencoba ke level 3.400 dan dia sempat terjadi pada hari Kamis hingga menembus level 3.404. Akan tetapi tendensi yang terjadi di mana kita lihat arah pergerakan yang sangat luar biasa, apalagi pertemuan yang dilakukan oleh Donald Trump dan Xi Jinping
membuat pasar bergejolak dan pasar semakin dolar Amerika mengalami sedikit penguatan sehingga dia mempengaruhi arah dari emas. Dan kita bisa lihat emas bagaimana pasca 3.400 dia kemudian jatuh, plus ditopang dengan data non-farm payroll yang terjadi penguatan sebesar 139.000 angkatan tenaga kerja yang baru, sehingga membuat tekanan yang terjadi pada gold, dan gold bisa turun kembali lagi di level 3.300 ya, 3.309. Apakah minggu depan dia akan keluar lagi sampai ke level 3.200? Ya, kita akan lihat bersama-sama karena gold ini dia berada di fase di mana dia akan sangat menunggu bagaimana keadaan yang terjadi di perekonomian Amerika, data-data yang terjadi terutama bagaimana menyangkut apa yang dikeluarkan oleh Donald Trump, tarif yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Selain itu juga kita tidak bisa lepas juga bahwa gold ini dia akan sangat menunggu geopolitik yang terjadi. Geopolitik yang terjadi benar-benar akan sangat mempengaruhi arah pergerakan, dan apabila itu semakin pecah perang maka akan membuat emas bisa coba untuk kembali naik lagi. Minimal langkah pertama akan mencoba menembus level 3.400. Tapi secara garis besar kita lihat bahwa emas masih tetap berfluktuasi di antara 3.200-an 89 lebih hingga menuju 3.400-an, dan ini akan terjadi terus hingga nanti kita bisa lihat bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan, dan dari situ kita bisa lihat secara jelas arah pasar ke depan seperti kayak gimana. Dan untuk USD yang Jepang, rekan trader, secara garis besar kalau rekan trader lihat arah pergerakan yang terjadi pada USD yang Jepang pada minggu lalu, dia mengalami penguatan terlepas dari apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika juga. Kita bisa lihat di sini bagaimana USD yang Jepang ini naik hingga menembus level tertinggi di seputaran 145.237 rekan trader, terutama pada hari Jumat lalu. Tapi secara garis besar dia masih tetap berada di level antara 142 hingga level 144. Pergerakannya masih menunggu bagaimana pergerakan yang terjadi pada ekonomi Amerika, dolar Amerika, dan dia akan mereaksi terhadap hal tersebut. Nah, rekan trader, ini adalah kejadian yang terjadi pada pasar di minggu yang lalu. Nah, secara teknikal. Sedangkan bagaimanakah secara fundamental rekan trader, kita akan lihat bersama-sama. Arah pergerakan secara fundamental ini kita akan lihat secara garis besar sini. Di sini secara garis besar kalau kita lihat untuk data fundamental, kita mulai dari hari Senin di mana data indeks manajer pembelian PMI manufaktur sedikit mengalami koreksi berada di posisi 52. Begitu juga manufaktur ISM berada di 48,5 sehingga dia memberikan tekanan terhadap dolar Amerika. Selain itu juga kita lihat juga bahwa pidato dari Gubernur Central Bank Amerika Jerome Powell juga memberikan tekanan karena Jerome Powell sampai saat ini pun juga belum mau memangkas tingkat suku bunga karena dia akan melihat data-data yang terjadi dulu, setelah itu baru memutuskan. Hal ini sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar terutama fundamental, dan pada prinsipnya data-data fundamental yang terjadi pada Amerika ini pada dasarnya agak sedikit minus rekan trader ya. Kita lihat juga angka tenaga kerja non pertanian ya 37 ya. Kita bisa lihat ya penambahan sebesar 37.000. Kita bisa lihat di sini tenaga kerja pun juga kalau secara garis besar kita lihat pengangguran awal secara garis besar pengangguran dalam satu minggu terakhir sedikit mengalami kenaikan angka pengangguran, dia berada di seputaran 247.000 dari prediksi sebesar 236, dan kita bisa lihat agak sedikit lumayan itu di saat hari terakhir mana non-farm payroll sedikit mengalami penambahan sebesar 139 dari 126, walaupun secara garis besar penambahan ini masih kecil ya, tidak sama seperti bulan yang lalu berada sekitaran 147.000 ya. Ini adalah penambahan angka tenaga kerja non pertanian yang terjadi pada Amerika. Nah, oke rekan trader, bagaimanakah secara teknikal untuk minggu depan? Nah, secara teknikal untuk minggu depan kalau kita lihat belum ya rekan trader ya, belum. Ini sebelum kita masuk secara teknikal, mari kita lihat dulu kalender ekonomi yang akan terjadi pada minggu depan. Secara garis besar kalau kita lihat kalender ekonomi yang terjadi pada minggu depan masih tetap mulai awal masih tetap libur ya. Ya, kita lihat tidak ada data-data yang sangat luar biasa. Data-data besarnya tidak ada, tapi
sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader harap memperhatikan data-data terutama statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed. Sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar. Tapi secara garis besar kalau kita lihat untuk minggu depan ya dari tanggal 9 hingga tanggal 13 yang harap diperhatikan hanya nanti pada hari Rabu itu akan ada data inflasi yang akan dikeluarkan. Ya, kita akan lihat apakah dia terjadi kenaikan apa tidak. Ya, dia berada sekarang di seputaran perkiranya 0,3 dan secara tahunan 2,5. Kita akan lihat rekan trader ya. Dan kita bisa lihat juga bagaimana data dari seperti biasa klaim pengangguran awal dan indeks harga produsen yang akan dikeluarkan pada hari Kamis nanti. Selain itu juga dari Eropa akan ada data inflasi Jerman, ya, PDB Inggris hari Kamis. Ini adalah data-data yang harap rekan trader lihat dengan saksama dan pastikan sebelum rekan trader terjun ke dalam dunia trading. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah untuk minggu depan dari tanggal 9 sampai tanggal 13 nanti? Yang pertama kita lihat adalah bagaimana sudah ya kalender ekonomi ya. Sudah. Ini tadi kita udah lihat secara garis besar. Sekarang kita lihat secara teknikal. Secara teknikal kita bisa lihat di sini rekan trader. Untuk teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader secara garis besar kalau kita lihat indeks dolar Amerika ini dia masih tetap berada di persimpangan jalan di mana dia tendensi naik dan turunnya itu sangat besar. Tapi kalau menurut saya untuk minggu depan ini kita ambil jalan singkat bahwa tendensi indeks dolar Amerika untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi ini masih benar-benar diuji rekan trader. Minimal kalau menurut saya dia itu akan coba sampai di level 99.906. Masih sangat sulit untuk dia mencoba ke level 100. Kalaupun memang dia akan bisa sampai level 100, menurut saya level yang paling masuk sabarkan trader ini, nah di sini sepertinya. Oh sorry, saya ganti dulu. Nah, kalau menurut saya yang paling masuk dalam logika apabila memang nanti dia naik ke posisi yang lebih tinggi adalah berada di seputaran 100.586. Tapi sekali lagi rekan trader saya bilang hati-hati bahwa masih tetap ada peluang untuk dia jatuh lagi ke posisi yang lebih rendah dan itu tidak tertutup kemungkinan rekan trader. Analisa saya, level yang paling terendah yang bisa dicapai oleh pasangan mata uang ini adalah dia akan mencoba kembali lagi seperti yang terjadi di 6 minggu yang lalu, menembus level 97.948 walaupun itu penuh dengan perjuangan rekan trader ya. Tapi menuju hal tersebut masih tetap ada. Walaupun secara garis besar peluang untuk naik masih bisa. Saya memprediksikan dia akan naik itu minimal sampai masuk kembali lagi di zona 100.005 atau di level paling tertingginya itu di seputaran 100.586. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader, secara garis besar kalau saya lihat Euro USD ini punya peluang yang sangat besar minggu depan ini untuk sedikit mengalami koreksi ya, walaupun secara garis besar pun juga penguatan masih tetap bisa juga ada terjadi, tapi koreksinya ini sangat besar. Analisa saya ya, kalau saya lihat ya peluang naik itu masih tetap ada, tapi menurut saya untuk bisa sampai ke level tertinggi menurut saya itu akan sampai di 1.15118. Tapi peluang untuk terjadi pelemahan itu sangat besar dan menurut analisa saya dia akan mencoba melemah hingga level paling terendah ya. Menurut saya itu akan berada di seputaran 1.2244. Bagaimanakah untuk pound sterling? Untuk pound sterling, secara garis besar kalau saya mau bilang rekan trader, pound sterling ini masih punya peluang untuk naik tapi tidak terlalu besar banget. Tapi lebih banyak peluangnya itu adalah untuk terjadi pelemahan. Oleh karena itu analisa saya bisa bilang bahwa dia ini akan bergerak antara 1.36149 hingga level paling terendah. Oleh karena itu analisa saya bisa bilang bahwa pound sterling ini dia bisa jatuh sampai level paling terendah itu di seputaran 1.33586. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa penguatan masih tetap ada, dia bisa tembus ke level paling tertinggi di seputaran 1.36216.
pergerakan minggu depan ini sangat hati-hati rekan trader ya, sekali lagi karena kita akan lihat kondisi ekonomi yang terjadi secara fundamental. Sedangkan untuk gold di dalam analisa saya memang benar peluang turun itu sangat besar, tapi hati-hati juga, dia juga bisa naik sampai level tertinggi. Dia bisa mencoba naik melewati level tertinggi dan tidak terlalu kemungkinan dia akan kembali lagi sampai di level 3.400. Oleh karena itu analisa saya, dia akan mencoba dari 3.424 yang merupakan level paling tertinggi hingga level paling terendah menurut saya di seputaran 3.250. Di pada prinsipnya antara 3.424 sampai ke 3.250 merupakan level yang bisa terjadi pada emas minggu depan. Dan untuk USD Yen Jepang, secara garis besar saya bilang bahwa USD Yen Jepang ini masih tetap punya peluang, sedikit peluang penguatan ya, walaupun menurut saya penguatannya tidak kuat-kuat banget, tapi menurut saya dia akan mencoba naik sampai level tertinggi, minimal dia akan mencoba sampai di level 146.625. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah masih tetap bisa saja terjadi dan membuat dia jatuh kembali lagi di level terendah di 141 poin. 141.865. Nah, ini dia. Oke, rekan trader. Secara garis besar telah saya bawakan prediksi analisa yang coba kami lakukan untuk rekan trader. Kami berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa ini adalah prediksi dari market. Yang kami harapkan adalah rekan trader mencoba untuk melengkapi prediksi ini dengan prediksi yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Supaya apabila banyak sekali prediksi penggabungan jurus, nah dari situ kita bisa memperoleh hasil yang sangat maksimal. Karena kita sudah memprediksikan, dilengkapi oleh rekan trader lagi, akhirnya kan akan memperoleh hasil yang sangat luar biasa. Oleh karena itu rekan trader tetap bersama analisa yang telah kami lakukan. Kami ucapkan terima kasih rekan trader. Semoga untuk minggu depan ini, minggu yang akan kita lewati bersama dari tanggal 9 sampai tanggal 13, memberikan hasil yang sangat luar biasa terhadap apa yang dilakukan oleh rekan trader semua. Demikianlah rekan trader analisa mingguan kami. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sampai jumpa lagi. Salam Profit Indonesia.